Enaknya ngomong puber kreatif sih, Mas. Iya, puber ya. Puber. Orang kalau puber ya seperti itu. Iya. Gitu. Nanti lambat laun juga Akan dewasa lah. akan dewasa. Kayak padi gitu kan ya. Hmm. Set. Het. Iya. Apa itu kata-kata ini? Nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Selamat apa ya? Selamat apa, Mas? Oh, Malam. sebelum saya menyelamati, Iya. lebih baik alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat kembali lagi berpodcast Ria. Kali ini alhamdulillah lagi kita kedatangan oleh sosok misterius dari PW Ibnu Jawa Timur, yaitu rekan kita dari koordinator kaderisasi PW Ibnu Jawa Timur, itu rekan Iqbal Muhammad. Enggak ada Muhammadnya. Nggak ada Muhammadnya. Rekan Iqbal Hamdan Habibi. Oke. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, Mas. Sampean niku luwih seneng dikenal sebagai apa? Mas Iqbal itu adalah siapa? Mas Iqbal adalah orang biasa yang seneng diceritani. Oh, gak demen gue ngene gitu. Seneng diceritani lan nyeritani wong. Jadi orang biasa gitu aja. Seneng diceritani. Seneng diceritani, seneng menerima cerita dan menceritakan orang. Bukan menceritakan orang, mendengarkan cerita orang. Oke. Sebenarnya pertanyaanku lebih mengarah di anu sih, Mas. Self brandingnya sama, self branding kayak pencitraannya sama di wong-wong ini sebagai apa? Oke, saya adalah orang yang mengabdikan diri di Ibnu. Enggak ngono sih. Iya sih. Simpel aja kayak Oh misalnya iya, contoh ya. contoh. Saya Enggak sama teko aku. iya, aku tak kasih contoh. Enggak usah. Yo wis. Tak ulangi, Mas. Ya. Oke. Mas Iqbal ini sampean biasa memperkenalkan dirinya sampean ke dunia ini sebagai apa? Mas Iqbal adalah siapa? Iqbal adalah pendengar yang baik. Ngono? Tepuk tangan. Ngono sih. Ya rahasia sih, Mas. Makanya tak kasih contoh, Contoh, tak kasih contoh ya. Bisa, Mas Ivan ini ingin dikenal sebagai apa? Yuk, coba berani, Mas. Sing Oke, apa itu? Mas, Ceritakan apa? Mas Ivan ini ingin dikenal sebagai apa? Saya pengen dikenal sebagai orang kreatif, pemikir, sama wis gitu sih. Kayak ngono, Mas. Jadi kok aku ini adalah orang yang piye ngono. Atau bisa juga gini. Saya Ivan Rahman Sorry, saya seorang desainer. Nah, contohnya ngono. Oke, tak ulangi lagi. Oh, apa ini? Tak ulangi lagi. Ya. Mas Iqbal Hamdan Habibi. Mari aku enggak punya brand, aku kudu ngene enggak. Saya sebenarnya punya, Mas. Aku iso nyawang sebenarnya. Iya. Tapi yo ben iso diungkapkan dengan satu kata ya apa? Mas Iqbal adalah wes ini, Iqbal sama dengan apa? Ngono. Oke, tak tanya lagi ya. Iqbal Iqbal. Mas Iqbal. Mas Iqbal ini siapa? Orang yang selalu dibutuhkan. Aduh. Ya wis lah. Oleh ya, Rek. Oleh sih. Boleh. Atau Mas Iqbal adalah ya orang yang sombong tapi dibutuhkan gitu. Nah, iku lho. Mas Iya, ngono. iya. Orang ini kayak itu ya. Self branding ku ngarane Dek sing spesifik lho. Memang terlalu luas ya, Mas. Ya. Yo, sing pendengarnya baik sing piye ngono. Tapi sebenarnya kontradiktif sih, Mas. Iya, gak masalah kan. Pendengarnya baik, Sombong, tapi tidak sombong. bisa diatur, Ah. tapi dibutuhkan. Tapi sama seneng ngatur gak, Mas? Kan sama nggak bisa diatur toh. Aku nggak bisa diatur dan aku kalau ngatur itu juga, ya sebenarnya lihat-lihat yang saya hadapi, tidak seluruhnya bisa saya atur, saya pahami itu. Makanya kalau ditanya, sama seneng ngatur nggak Jimal? Ya siapa yang nggak seneng? Delok lah. Tapi saya seneng ngatur, cuma saya akan melihat siapa yang akan saya atur gitu. Jujur saja saya itu masih kadang walaupun nyun sewu di PW katakanlah ya, masih sering merasa sungkan gitu. Sungkan ngatur. Kecuali kalau memang sudah nyun sewu akrab banget ya. Itu ya apapun yang tidak sesuai dengan kalau bahasa Jawa itu mana kerentek. Kalau tidak sesuai dengan harapan saya, nggak cocok dengan prinsip saya, maka saya vokal gitu loh. Asalkan ada landasannya jelas ya. Nggak serta merta
eh, setiap yang tidak saya cocoki misalkan itu langsung saya hantam. Tapi iku lek sampean terhadap ambek wong sing enggak terlalu sampean kenal iso ngono enggak? Tidak. Enggak bisa. Saya cenderung orang yang akan memperlakukan orang sesuai dengan bagaimana saya mengenal dia gitu loh. Oke, simpelnya gini Mas. Simpelnya gini Mas. Misalkan sampean ketemu sama seseorang pertama kali. Nah, itu sampean memposisikan diri pertama sebagai apa? Sebagai pendengar. Mesti sampean lebih banyak diam dan mendengarkan apa sampean lebih banyak ngedik TDE? Saya lebih sebenarnya kalau untuk ketemu saja loh ya. Untuk ketemu saja saya lebih diam dan malah justru menghindari interaksi sih kalau saya rasakan pribadi. Menghindari interaksi. Kayak kalau nggak disapa ya nggak menyapa kayak gitu loh. Oh iya. Jadi kayak gini, saya tidak punya kepentingan dengan dia. Gitu loh. Saya takut. Oh iya, bener. Saya takut mengganggu gitu loh. Bener. Saya tidak punya kepentingan dengan dia, maka kalau saya tidak punya kepentingan untuk menyapa, kenapa saya harus menyapa gitu. Oh, bener. Soalnya kenapa saya bilang bener? Soalnya itu yang saya rasakan pertama kali ketika kenal sampean. Mungkin gitu ya. Iya. Tapi nanti kalau sudah akrab, sudah kenal lah, minimal sudah kenal, sudah tahu berapa 1-2 kali, ya bisa saya sapa. Minimal sampean ada alasan. Saya ada alasan untuk menyapa orang gitu. Yang itu seringkali mungkin dimaknai oleh orang lain bahwa Iqbal itu sombong, Ita itu kalau bisa Jawanya. Enak sih ngomong sombong Mas. Ya banyak lah. Waduh. Banyak, dan saya tidak terlalu memperdulikannya karena itu ya penilaian kan. Saya kan penilaian itu ya boleh-boleh saja. Semua berhak menilai kan. Hak setiap manusia. Hak setiap manusia untuk menilai, Betul. untuk dinilai. Kita itu pertama kenal tahun berapa Mas? Kalau 2015. 2015 Lakmut itu. Lakmut di Samir. Oh ya, itu mungkin sampean yang kenal saya, tapi kan saya belum kenal sampean. Iya, sing sampean kenal aku. Aduh. Iya. Sifatku seperti itu maksudnya ya. Ya kan ya. Mas Tukut sombong itu seperti itu loh. Sini taruh. Pertama kali kita bersinggungan lah, mbok kenal apa enggak. Aku juga kenal sampean sih Mas pertama itu. Pertama kali kita bersinggungan secara Ya, Lakmut sih. Iya, itu Lakmut. Yang pertama itu Lakmut ya. Yang kedua mungkin konferancap Pak Agung. Zamannya Pak Agung. Konferancap Iya. sebelum Pak Lukman. Sampai Aku ketemu sampean tok sih, yo mek. Apa? oh mungkin Papasan. mulai akrab betul ya. Itu kalau sampean ingat dulu ketika ada namanya ketua cabang Mas Rofik dan Mbak Tika, Mas Rofik Uniam. Oh, sebelum itu deh Mas. Enggak, maksudnya mulai akrabnya. Ketika itu saya kalau saya minta tolong untuk didesainkan apa namanya itu? Siluet ya? Apalah itu? Ya, karya lah. Mas. Karya itu ya. Mungkin sejak itulah. Atau sebelumnya saya juga lupa. Sebelumnya sama sudah sih Mas, sudah ngotak-ngotak aku sih. Ngotak-ngotak aku. Eling aku. Ingat. Pertama kali ku waktu rapat di MBC. Terus sampean sama Pak Agung, sama sekretaris loh. Sekretaris si Pak Agung. Iya. Sampean ngontak aku untuk coba berpikir sosial media, itulah intinya. Iku mulai sampean aware lah karo aku. Menurutku Mas, menurutku. Iya, sorry lupa. Iya, aku ngiling-ngiling makanya. Iya. Oke. Ini terlalu panjang ini nih. Apa jenenge? Durasi. Apa nih ada yang gini. Perkenalan kita terlalu panjang, mohon maaf. Kita langsung masuk ke materi pertama. Tapi ini poinnya sudah kenal kan ini ya? Udah kenal kan? Oh, poin sama poin perkenalan kan? Udah kenal kan ya? Udah. Kan ada yang minta lebih, masih pengalaman organisasi mungkin. Iya, coba ya Mas, ben kabeh kenal Mas. Iya. Sampeyan kene wis tak arahne lah. Iya. Sampeyan niku siapa man kan sudah tadi. Sudah. Terus sampeyan tinggalnya di mana? Sekarang posisi di mana? Terus ngantor apa kerja apa kuliah dan lain sebagainya. Sekarang kalau saya itu aslinya dari Desa Samir, Kecamatan Unet, Kabupaten Tulungagung. Terus sekarang menetap di Surabaya. Di Surabaya karena mau melanjutkan studi S2 di ITS. Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Dan kebetulan juga diamanati per tahun 2018 kemarin itu menjadi koordinator Departemen Kaderisasi, sehingga ada tanggung jawab lah, menurut saya tanggung jawab moral untuk ikut menetap di Surabaya. Pun demikian sekalian di Surabaya sekalian S2 gitu. Lanjut. Ngambil apa Mas S2? Ambil hikmahnya. Waduh.
Nggak ambil jurusan akidah filsafat rencananya. Akidah filsafat. Akidah filsafat. Apa itu Mas akidah filsafat Mas? Ya, makanya itu saya mau masuk gitu. Waduh. Ya saya mengerti gak usah masuk. Iya, kalau saya kan ya. Karena gini, enggak, saya S1 saya itu kan jurusan tasawuf psikoterapi. S2 tasawuf psikoterapi saya belum menemukan. Ada. Berarti tidak ada Mas. Apa Belum menemukan ataupun belum ada saya juga Belum saya belum menemukan, mungkin belum ada gitu kan. Hmm. Karena belum ada saya belum menemukan. Oh iya. Ya kan mungkin gitu kan. S2 tasawuf itu kalau nggak salah ada di salah satu kampus di Jakarta, tapi bukan tasawuf psikoterapi gitu loh. Walaupun saya tasawuf cuma Winsarif. tasawuf Winsarif atau Paramadina ya saya lupa. Oh, Paramadina. Tapi saya ini memang cenderung di tasawufnya ya daripada di psikologi psikoterapinya, sehingga nggak masalah lah saya ambil di akidah filsafat, nanti konsentrasi ke tasawuf psikoterapi dan seterusnya lah, mungkin seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau dikenalkan Mas? Oke, kalau Hobi mungkin? hobi saya itu main PS ya, main PS, PES 2020 Di HP? di HP juga, di konsol namanya apa ya? Konsol ya. Konsol ya, konsol itu juga main. Konsultasi. Manchester United. Iya, sama. Salaman tuh? Enggak unggul pengalaman. Ya. Manchester United ya, sebagai Manchester United saya Oke. sangat Kalau ngomong Manchester United. yes. Menurut saya Manchester United tuh sekarang di posisi kayak apa Mas? Kondisinya Manchester United sekarang itu kayak opo ibaratnya? Ya, Manchester United itu sekarang sedang Membangun. membangun pondasi yang kokoh. Kita nggak bisa mengharapkan. Ini saya nggak tahu bola loh ya. Saya Iya. cuma pecinta Manchester United yang sangat suka. fans Iya, saya sangat suka dengan Manchester United, apalagi musim sekarang Chelsea tidak pernah menang dengan Manchester United untuk musim ini kan. Betul sekali. Manchester United sekarang sedang membangun pondasi yang bisa kita tunggu mungkin 1-2 musim ke depan. Waduh. Cukup Lama Mas. lama. Ya itu Liverpool mau Satu abad. juara ini loh kan, entah nanti juara apa enggak ya, Iya. karena ada gini-ginian ini, entah nanti juara, tapi kan itu prosesnya panjang. Klopp itu kan prosesnya mulai dari gagal di final champion akhirnya jadi juara champion ya kan. Jadi memang butuh proses Mas. Butuh proses, sekalinya mau juara juga ada pandemi seperti ini. Memang Liverpool mungkin ya tidak ditakdirkan untuk Tapi prediksinya Semen berapa tahun lagi MU bisa kembali ke masa kejayaan Pak? saya berdoa besok Tahun ini, tahun 2021. ya, musim depan saya berdoa. Saya nggak mau memprediksi karena ya Iya sih, mulai tercium bau-bau. iya Mainnya mulai asik. Oke. mulai asik. Kebanyakan perkenalan. MU. Oke Mas, ada yang mau dikenal lagi mungkin? Oke, saya adalah orang yang aktif di beberapa platform media sosial, khususnya di Konten kreator berarti Mas? bukan. Saya baru belajar Photoshop gitu. Wah. Di Instagram dan di Twitter. Banyak di Twitternya sekarang karena Instagram ya pamer lah ya. Di Facebook juga ada. Kemudian saya tipikal orang yang apa namanya? Itu tadi yang Oh iya, followersnya berapa Mas? cuma 1.700. Oke. 700. Monggo lanjut. Yang follow ya @iqbalibun. Ya, Nanti keluar di sini. di sini. Nggak usah. Saya adalah orang yang dikenal sombong. Tapi Bangga itu Mas? bukan masalah bangga, tapi kan setiap orang itu harus punya brand kan. Iya, self branding. Self branding dan branding yang positif itu udah banyak sekali. Masa nggak ada sih branding yang negatif, Waduh. tapi isinya positif gitu kan. Nah, ini saya ingin seperti itu. Apalagi kalau Break the rule. ya, kemarin saya ditelepon oleh timnya sampean, katanya kan mau ngobrol tentang apa kreatif ya, Iya. menjadi manusia kreatif ya. Kreatif itu kan daya cipta. Daya cipta itu kan berarti ya menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu kan berarti ada kemungkinan untuk tidak sama dengan orang lain. Kalau orang lain brandingnya sudah positif, maka saya akan menciptakan branding yang negatif tapi isinya positif. Sisi lain dari sebuah branding, ya sombongnya seperti itulah. Oke, secara tidak langsung berarti Saman mengatakan bahwa Saman adalah orang kreatif, Mas. Oh iya, wes. Betul. Itu bisa dibenarkan apa enggak? Kalau sebenarnya kalau kita ngomongkan
penilaian kan kayak gitu tadi sah-sah saja. Tapi berarti orang menilai sampean orang kreatif boleh? silahkan boleh. Karepe wong Mas. Boleh, sangat boleh sekali. Tergantung kan kreatifnya. Iqbal itu kreatifnya seperti apa sih kan gitu kan nanti. Mas Iqbal itu kreatifnya A, B, C dan itu menurut saya sah-sah saja menurut penilaian mereka. Ataupun Mas Iqbal itu bisanya cuma gini aja. Isone mek ngene tok gitu. Sedangkan liannya iso. Mas Iqbal ini enggak iso lah. Saya juga sah-sah saja kalau memang saya tidak bisa gitu loh. Saya padanya kok. Bahasa munafiknya gitu. Udah Mas. Ya, udah. Jadi oke, sampean tadi dikatakan bahwa misalkan sampean ada orang ngejudge Anda sampean kreatif, itu sampean ya wis monggo jajanan ae. Ya. Tapi sebenarnya sampean itu rasa enggak sih Mas kalau sampean kreatif? Gini. Karena saya tadi pernah bilang sombong ya. Jadi nanti kalau saya jelaskan tambah sombong saya kan meningkat. Kan enggak apa-apa, itu self branding. Saya mungkin merasa gini ya. Saya pernah merasa itu kenapa ini tidak dipikirkan orang lain ya? Oh, sampean sering mikir kan? Pernah beberapa kali itu kenapa nggak berpikir seperti ini ya? Ya, yang secara langsung itu membuat orang lain oh iya gitu loh. Ada kata-kata ketika saya utarakan oh iya gitu loh. Dan itu mungkin yang menurut bukan kreatif tapi cuma kebetulan sih. Kebetulan itu tidak dipikirkan oleh orang lain. Yang menurut saya mungkin orang lain memandang saya menjadi orang yang kreatif itu tadi. Tapi menurut saya ya biasa saja, kebetulan gitu aja. Kebetulan itu tidak dipikirkan dan saya memikirkan itu. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya dari jawabannya Semen tadi, saya itu menyimpulkan bahwa ada bumbu-bumbu ketidaksombongan dalam diri Semen itu Mas. Nah makanya itu, saya iya kan. Jadi Semen itu sebenarnya apa ya? Kayak yin dan yang, hitam tapi putih tapi hitam. Iya kan. Iya. Saya bingung kan? Maksud saya gini, makanya saya bilang tadi sombong tapi positif. Branding negatif tapi positif itu loh. Yang itu menurut saya ya itu basic saya ya mungkin ya. Dinilai sombong tapi kalau sudah akrab dan kenal mereka akan kenal sendiri kok. Kalau pernah kan teman-teman itu dengar nggak sih ya? Sayyidina Ali itu bilang bahwa orang apa namanya berbuatlah kamu intinya kalaupun ada orang yang tidak suka denganmu, kamu mau lakukan apapun gitu loh, mereka juga nggak suka gitu loh. Dan pun juga sebaliknya, kamu lakukan apapun yang baik, selama dia juga tidak suka denganmu juga nggak baik gitu loh. Orang yang mencintaimu tidak membutuhkan, orang yang mencintaimu atau membencimu tidak membutuhkan itu. Lebih lengkapnya saya mencari lah, saya tidak terlalu dalil kok. Gitu. Oke. Mana ya? Oke, tadi kan sampean ngomong kreatif. Kadang orang banyak berpikir A sampai berpikir B. Banyak sampean memikirkan yang orang lain tidak pikirkan. Jadi menurut sampean Mas, ini saya mulai dari dasar lagi. Kreatif itu apa? Hakikat kreatif. Jadi enak ngomong ya. Sampean bisa dikatakan berpikir kreatif, menjadi orang kreatif itu ketika sampean sudah ngapain dan bagaimana? Kalau sebenarnya kata-kata kreatif itu kalau kita mengacu pada KBBI ya, KBBI ya ini kata kuncinya adalah menciptakan, memiliki daya cipta. Intinya menciptakan kan. Create ya. Create artinya apa sih? Membuat menciptakan ya. Mungkin dari situ. Maka kalau sampean tanya apa namanya kreatif itu seperti apa, maka ya saya jawab intinya kamu menciptakan gitu loh. Entah itu yang kamu ciptakan apa, ya itu bisa dikatakan kreatif. Tapi ada koridor khusus sesuatu itu bisa dikatakan kreatif. Mungkin salah satunya dengan berbeda dengan yang lainnya, ataupun belum pernah dipikirkan oleh yang lainnya, sehingga ada ciri khas tersendiri sehingga itu dinamakan sebagai kreatif. Itu kalau menurut saya, saya pribadi mengacu pada KBBI pertama yang saya ucapkan tadi. Benar sih Mas. Jadi kurang lebih kreatif itu adalah kalau menurut saya adalah menciptakan sesuatu, entah itu berbeda atau enggak itu urusan belakang. Yang penting kamu menciptakan sesuatu, kamu seorang kreator, maka kamu kreatif. Oke gitu ya Mas. Ya, konteks kreator pun kan sekarang lebih identik dengan digital ya. Nah, maksudnya sekarang di khusus di konten kreator. Konten kreator kalau diartikan bahasa Indonesia pembuat konten kan, dan
konten sekarang konotasi konten itu sekarang cenderung ke media gitu loh. Iya. Sedangkan kalau bagi saya yang orang yang terbiasa di organisasi, acara itu kan konten ya. Setiap acara kan ada kontennya kan? Baru paham sih aku masih kalau acara konten sih. Apa? Dari awal itu kalau pahamku konten yo media tetap gitu sih aku. Kalau di acara konten, yo baru-baru tadi Apa? sih. Berarti acara itu pemanaan saya. Iya. Berarti saya mau mengadakan acara nih. Hmm. Apa yang akan saya tampilkan? Itu konten nggak sih? Konten sih sebenarnya, tapi kayak bukan artian sebenarnya, kayak turunan. Nah, maka saya mengartikan bahwa kalau konten itu hanya dimaknai untuk media, sebenarnya terlalu sempit. gitu. Sehingga teman-teman apalagi yang muda-muda ya, mas saya nggak bisa buat konten apa kan nih, harus diperjelas dulu. Kalau sampai pelaku digital, oke, konten untuk platform media. Tapi kalau sampai orang organisatoris ya konten acara yang sifatnya seremonial kan juga konten. Iya, betul. Ya gini mas, jadi saya kemarin lihat YouTube itu ada seorang foundernya Makna Kreatif. Itu sampean mungkin tahu Makna Talk. Belum. Belum. Itu podcast keren sih mas itu. Coba nanti saya mencari sih. Nah itu bilang bahwa salah satu kan tuh foundernya ada dua, lupa namanya. Yang satu punya Kinan Pierce, yang satunya siapa gitu lupa. Nah itu bilang bahwa Indonesia orang Indonesia mengatakan bahwa kreatif itu adalah arahnya, orientasinya ke problem solving. Jadi sampean belum bisa dikatakan kreatif ketika sampean belum ya Bu, menyelesaikan atau membuat solusi dari sebuah permasalahan. Nah itu menurut saya setuju dah mas. Permasalahan problem solving, permasalahan diri sendiri. Iya luas. Itu pendapat orang ya, itu pendapat mereka. Iya, sama setuju nggak gitu loh mas? Bahwa ya Balenono. Waduh. Bahwa kreatif itu orientasinya ke problem solving. Penyelesaian masalah. Entah bentuknya apa loh ya. Setuju sih. Cuma gini loh, Mak. Tergantung setiap hal apakah dipandang sebagai masalah gitu. Kita kan perlu tahu dulu definisi dari masalah gitu kan. Apakah masalah itu sesuatu yang memberatkan? Apakah masalah itu sesuatu yang cukup ada, tidak memberatkan, tidak merugikan, tidak menyoalkan. Gitu. Tapi kalau masalah di generalkan, ya saya setuju dengan pendapat itu tadi. Nanti akan saya tonton videonya. Oke, coba mas. Itu keren sekali. Oke, dari tadi kita ngomong soal kreatif, bagaimana menjadi orang kreatif dan ciri-ciri orang kreatif. Tapi sebenarnya saya ingin tanya suatu hal sih mas. Kan sampean enaknya ngomong sudah akrab dengan Ibnu itu sejak tahun berapa mas? Saya terjun ke Ibnu? Saya sebenarnya masih baru ya, teman-teman yang di media ini mungkin lihat lebih senior dari saya pasti banyak. Saya itu sering ketika menjadi instruktur gitu ya, entah itu di Lakmut, Pakut, Latin. Ketika saya tanya siapa Makista tahun berapa gitu ya, angkat tangan. Ternyata ada yang Makistanya lebih dulu daripada saya. Saya langsung, waduh saya hormat ini pada sampean ini. Walaupun saya di depan ini. Jadi saya dulu di ranting, tidak begitu ranting samir, tidak begitu aktif awal-awalnya karena di pesantren yang tidak memperbolehkan saya untuk pulang kan. Terus pulang dari pesantren sekitar tahun 2015. 2015. 5 tahun yang lalu. Ya 2015-an lah, 2015 itu di ranting, kemudian di PAC juga tahun demikian. Di PAC 2015 juga. Di PAC iya 2015 sih. 2015 kemudian Makista kan. Makistanya saya sudah di PAC. Oh berarti sampai di PAC itu belum Makista? Belum Makista. Waduh. Makanya ketika teman-teman mas saya udah besar tapi belum Makista gitu. Gimana? Iya Makista gitu loh. Tapi kan aku udah besar mas, tapi kan belum Makista. Poinnya kan itu kan? Iya. Masalahnya adalah belum Makista, bukan umurnya berapa. Kan Ibnu kan umurnya kalau di di aturan itu kan batas maksimalnya kan 26 kan 26 27 gitu kan. Minimal 12 tahun lah itu kan.
di buku pedoman. Berarti SD itu sudah bisa masuk Mas? 12 tahun Sudah kelas bisa, 6. sudah bisa. Bahkan kalau kita mengaca pada apa namanya, ADRT. bukan ADRT, fakta di lapangan. Fakta di lapangan. Fakta di lapangan ya. Ketika ada, kalau di Kecamatan Unut itu saya ingat ada selapanan ya. Selapanan. Forsa itu kan tidak hanya anak SD itu mungkin. TK. TK itu ikut itu, ya itu numpak pickup ya kan. Naik Si mobil Sierong pickup. iso Forsa. Nah, itu Forsa ini dapat nasi intinya datang gitu kan. Ya faktanya demikian gitu loh. Dan mereka ya bisa dikatakan pelajar orang TK. Iya. Pelajar luas Mas. Iya kan. Itu bisa lah dikatakan pelajar. Tapi itu Sejak tahu berarti kalau mengacu pada pertanyaan sampean tahun 2015-an lah saya sadar Ibnu. Sadar belum Ibnu. masuk Mas. Masuk, dalam masuk tapi sadar ngeh Ibnu itu 2015-an. Oh, iya. Terus. Kemudian ya ikut jenjang pengkaderan, lakmu di Boyolangu, Semaput. kemudian di Lakut di Tulungagung. Tahun? Lakut itu berapa? Saya lupa ini. Nanti saya lihatkan sertifikatnya ya. Nah, iya. Siap. Terus Latin PW itu tahun berapa ya? Di Tulungagung. Latin PW ketika Tempatnya? itu tempatnya di Tulungagung. Jadi dibagi 3 zona 1, zona 2, zona 3. Terus di Tulungagung itu zona 3. Meliputi Korda Kediri dan Korda Madiun. Trenggalek enggak? Kan Trenggalek kan masuk Korda Kediri. Oh, iya. Korda Kediri ya, Pak. Ya. Siap. Ya, itu masuk dan saya ikut jadi peserta ketika itu. Sejak Latin itu baru kalau saya tadi ngeh ya. Saya ketika Latin itu baru aduh Ibnu memang bukan organisasi yang biasa gitu, yang luar biasa gitu ya. Ya itu menurut saya Ibnu. Nah, oke. Luar biasanya Ibnu itu. Luar biasanya Ibnu itu tidak apa ya? Tidak bisa diduga-duga gitu loh. Random Ibnu random banget. Bener. Abstrak gitu loh. Kayak acara duit orang enek. Udah. Itu sering kali Ibnu itu kita rapat konsep acara ya kan proposal jadi tapi uang nggak ada. Sering sekali. Acara konsepnya udah bagus sekali. Tapi Muatan. juga banyak ketika proposal jadi uangnya belum ada tapi proposal ada kemudian kita cari acaranya juga bagus itu juga banyak. Itu yang menurut saya luar biasanya Ibnu. Itu ya. Ada kekuatan X berarti. Ada kekuatan X, oke lah, disebut kekuatan X. Terus Ibnu juga randomnya itu dari segi keanggotaan ya. Dalam artian ini tidak hanya yang ahli agama gitu loh. Oh betul sekali Mas. Orang-orang yang bahkan teman-teman yang di rumahnya saya yang mungkin seusia SMP SMA tidak bisa melanjutkan pendidikannya, itu juga ada kok yang ikut Ibnu, ikut IPB, itu juga ada. Dan itu menurut saya wah ini luar biasa sekali. Berarti mereka bukan belajar, tapi ikut Ibnu. Iya, basicnya Ibnu kan basisnya umur sebenarnya kan. Oh iya ya. Iya kan, basisnya umur kan kalau di ADRT. Cuma namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Misalkan ya banyak kan. Misalkan saya pelajar katakan pemanaan pelajar secara sempit. Oke lah siswa ya. Sedangkan saya mahasiswa, sampean mahasiswa. Iya. Itu kan juga akan menjadi polemik besar apabila itu dibahas secara rinci kan. Betul. Intinya pelajar, student, pelajar dan banyak hal. Gitu. Orang yang belajar. Ibnu itu berbatas umur. Oke, berarti bisa saya simpulkan dari menurut pendapat Mas Ibun tadi, Mas Iqbal itu manggilnya Mas Ibun, bahwa beliau itu menyatakan bahwa Ibnu itu organisasi yang unik, yang random, dan ada faktor X. Iya. Secara apa tadi yang kita bicarakan kultur dan seterusnya ya. Iya. Kalau aturan jelas ada, Iya, aturan betul. arah, kemudian gerakannya, visi misi itu tetap ada. Cuma ya, sisi lain lah dari Ibnu yang saya lihat itu ya organisasi yang unik. Yang menariknya itu. Gitu Iya, yang betul. tidak ada di organisasi lain. Oke Mas, saya lanjutkan ke topik selanjutnya ya mungkin. Ini tahun 2020. Banyak media-media mengatakan bahwa ini ada revolusi 4.0. 4.0 4.0 kan. Nah itu banyak yang bilang adalah milenial, terus kekinian, terus apa lagi kalimat-kalimat yang mungkin biasa berseliweran di telinga kita. Pokok apa ya? Hits sekarang. Yang lagi hype. Lagi hype. Nah, Ya hype kan? Hype ya.
Apa? Bacanya hype ya. Hype. Indomie kayak hype abis nih. Nah, Indomie ya. kita dari enak ngomong yo santri lah, santri Nadien, kita anak-anak rekan-rekan IPNU atau rekan kita IPPNU itu yang mencoba untuk go ke 4.0 ini. Jadi mencoba untuk menjadi milenial. Mungkin banyak yang bikin podcast kayak ini mungkin. Terus bikin akun YouTube. Banyak sekali kan teman-teman kita yang gitu. Nah, menurut saya men, syarat bagi syarat sih apa ya? Itu sah-sah aja. Atau maksudnya mereka itu memulai seperti itu sah-sah aja, melenceng dari syariat atau gimana, atau yo emang kodarnya harus seperti itu IPNU itu. Bingung nggak? Syariat IPNU ya. Syariat agama lah. Selama kontennya itu positif, ya, saya malah fan baik, dan itu justru bagus kan. Berarti IPNU tidak hanya pandai di dalam manajemen acara, tapi IPNU juga bisa untuk diajak untuk bermain digital platform misalkan. Melebarkan sayap loh. Iya, melebarkan sayap itu sangat baik sekali. Dan saya rasa kalau arus digital yang dialami teman-teman ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman IPNU, yang notabene basis masanya di IPNU dan juga IPP ya, itu sangat luar biasa. Mulai dari pusat sampai tingkat ranting. Menurut saya ya menjadi kalau bahasa pasarnya mungkin bahasa marketingnya lahan basah lah ya. Lahan basah untuk bermain di sana, berdakwah di sana. Oke, tapi pertanyaan saya balik. Menurut sampean, itu orang-orang kita itu sudah siap belum sih Mas ngadepin itu semua atau mencoba masuk ke itu semua? Gitu loh. Belum sepenuhnya siap. Nah, fenomenanya yang ada di saat ini menurut sampean gimana? Fenomenanya gini. Beberapa teman-teman itu menurut saya pribadi ini saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau meruntuhkan semangat teman-teman yang sudah bergerak di dunia kreatif di dunia platform ya. Tapi yang jelas ada beberapa teman-teman yang latah gitu loh bahasanya. Melu gae. Ada A ikut A. Secara general mungkin tidak apa-apa, tapi kalau kita bahas konten, itu yang menurut saya harus diperjelas dan ada alasan saya mau melihatnya misalkan. Jadi sisi kreatif bedanya dari konten-konten yang pernah saya lihat itu mungkin ya masih kurang, tapi bukan berarti itu jelek, tidak, itu bagus. Mungkin awal-awal seperti itu dan itu sangat wajar sekali. Yang paling riskan adalah ketika terlalu nyaman dengan hal-hal demikian sehingga tidak ada inovasi ke depannya, apa yang mau dibahas, apa yang mau dijadikan konten, itu yang menurut saya berbahaya. Ya. Tapi di sisi lain Mas, itu ini pengalaman pribadi juga sih. Ketika kita kaum santri, kaum desa itu diterjunkan langsung ke dunia dunia milenial, dunia kreatif, dia saya rasakan kadang ada minder. Aku memang desa, aku lingkupku cuma mungkin aku ke madrasah pulang, sekolah pun yo sekolah agama, jadi kurang kreatif lah. Yeah. Nah, itu fenomena kayak itu gimana? Kalau menurut saya ya kita mungkin dengan minder itu ya, itu ya manusiawi namanya minder. Tapi pernah nggak sih lihat contoh tokoh-tokoh yang ada di YouTube ya misalkan ya, kalau kita kenal Bayu Sekak, itu kan juga dari desa ya kan, dia mengagung-agungkan bahasa Jawa, bahasa Jawa itu kan sangat diagung-agungkan oleh dia dan saya respect itu. Dia sampai bilang bahwa ojo minder jadi wong Jawa misalkan gitu. Brandingnya seperti itu. Kemudian kalau pernah lihat stand up comedy ada namanya Dani Beler. Dani Beler itu dia membranding dirinya sebagai anak madrasah. Ya. Nah, ini kan dua orang ini kan bisa menjadi prototipe bagi teman-teman IPNU, orang desa, ya kan, dan madrasah. Dodit orang desa. Dodit, kemudian Bayu Sekak, Dani Beler. Ini udah cukup mewakili untuk dunia kreatif ya menurut saya. Dan siapa sangka seorang Bayu Sekak
bisa membuat film 2 kali. 2 kali. Dan Mau ada, 3 ini. mau 3, mau ada seriesnya kan. Iya. Ya, itu sangat luar biasa. Dan menurut saya teman-teman di desa-desa itu untuk teman-teman Ibnu dan juga IPB ya, mulai saja dulu. Kayak tagline iklan apa ya, mulai aja dulu gitu ya. Saya tahu. Iya. Tapi nggak di iklan itu, tapi yang jelas itu poin penting. Kalau kita seringkali nanti kalau saya mulai gini, jangan-jangan gini, ada ragunya gitu loh. Kalau saya mulai A, nanti jangan-jangan B. Kalau saya B, jangan-jangan C. Kakek mikir lah. Kakek mikir, nggak ada yang tandang, akhirnya ya nggak kecanda, nggak berhasil gitu, nggak hasil kalau pesannya. Itu menurut saya sangat perlu dikurangi ya teman-teman. Siapapun dan dimanapun Anda berada, kreatif itu bisa ada kok. Kalau dimulai. Kayak itu bocah ngapak. Sopo jeneng? 3 orang itu loh. Iya. Dan ada 1 Pak Guru atau Pak RT itu ya. Nah itu kan mulai dari YouTube, ya kan mulai dari YouTube sampai akhirnya diundang di salah satu ya. Salah satu TV ya kan, TV swasta di Indonesia. Jadi menurut Mas Iqbal tadi, kalau mau membuat sesuatu ya wes buat aja, mulai dulu aja gitu ya Mas. Mulai aja dulu. Tapi menurut saya boleh kita memulai, tapi kita harus punya senjata dulu. Nah, itu senjatanya dalam bentuk apa itu terserah. Misalkan saya saya bandingkan ke saya sendiri ya. Misalkan saya mau mulai buat desain. Jadi saya kudu punya tekniknya dulu, punya pengetahuan dulu, minimal dasar lah untuk memulai. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya dasar itu, tapi pengen mulai Mas? Apa harus cari dulu, apa harus mulai saya langsung? Ya ini sebenarnya sangat sesuai dengan apa yang saya alami di akhir-akhir ini ya. Jadi gini, saya itu tidak bisa gambar. Saya itu tidak bisa editing desain ya. Desain apalah itu saya nggak bisa. Tapi saya ingin, saya itu pengen itu. Saya itu pengen banget. Selama ini saya ya desain apa itu di HP ya, dengan keterbatasan ya apalah Canva, PicArt apalah itulah, saya Pro, KineMaster dan seterusnya lah ya. Saya pakai itu aja dan alhamdulillah ada yang bilang itu bagus loh. Maksudnya dapat respon positif gitu loh. Tapi saya merasa kurang sampai suatu ketika kakak saya dan kedua kakak saya, intinya kami bertiga itu punya salah satu platform Instagram ya, ada akun yang namanya Santri Bakungan ya, itu membuat intinya konten kalam ulama dan seperti itu, ucapan seperti itulah, yang itu kita usaha untuk bisa upload setiap hari. Dan sampai sekarang musim Ramadan seperti ini itu juga membuat live ngaji. Nah, saya berpikir kalau konten-konten di dalam IG itu hanya saya buat melalui HP, walaupun bisa lah ya, walaupun bisa dan bisa maksimal bagus, saya merasa kurang gitu loh. Saya itu kan namanya zona nyaman ya. Betul sekali. Ya kan saya bisa loh lewat HP ini bisa, jadi itu bisa. Tapi kan zona nyaman. Dan sewaktu-waktu ini bisa intinya kalah lah. Apa bahasanya? Cetok musuhnya lah Mas. Intinya sudah mentok. Nah ini saya harus ini karena cuma bertiga dan nggak tahu ini siapa yang bisa desain kan. Ya saya mau tidak mau saya harus belajar ini. Akhirnya saya kan menghubungi sampean dan teman-teman yang bisa desain itu. Jadi awalnya karena terpaksa Mas. Iya, witing bisa jalaran saka kepeksa. Saya belajar dan saya minta untuk sampai tunggu kan itu 1 malam itu, dan akhirnya ada desain pertama yang itu menurut saya bagus lah menurut saya pribadi, dan ketika saya share di kakak-kakak saya juga diterima. Yang penting itu yang penting. Nah, akhirnya kan saya termotivasi gitu loh. Termotivasi untuk membuat lagi dan akhirnya kalau dulu itu laptop saya isinya download film Marvel ataupun lagu-lagu yang saya suka. Sekarang
berubah. Jadi apa Mas? Download icon pack gitu kan, Waduh. konten PNG gitu dan lain Seperti sebagainya. icon pack ya? Iya, jadi seperti itu dan hampir setiap hari lah saya menggeluti. Wah, saya tidak mengatakan saya ahli, tapi ketika ada ini yang poin pentingnya ini, ketika kita mau berani untuk memulai dulu, ya kan, ini lanjut tidaknya itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah respon pertama dari orang lain, yang kedua adalah kemauan dari diri kita sendiri. Kalau saya buat karya, kemudian direspon, ya kan? Respon ini kan pasti ada dua ya, ada respon positif dan ada Negatif. Kebetulan yang saya terima adalah Positif. positif. Nah, ini secara tidak langsung mempengaruhi yang saya katakan tadi yang kedua, kemauan saya meningkat gitu loh, sehingga semakin klop mendukung. Nah, saya juga tidak bisa membayangkan apabila yang saya terima adalah respon negatif. Nah, apakah mempengaruhi? Saya juga belum mengalami. Tapi poin pentingnya adalah kalau kemauan kita itu kuat, apapun responnya, Berarti poin 1 nggak berguna lagi. harusnya kan kalau kemauan kita kuat kan berarti dari respon negatif tadi menjadi sebuah lecutan untuk kita berubah. Trigger untuk berubah menjadi lebih baik. Lah, kuncinya ya ada di dua itu. Mulai aja dulu, kemudian lihat respon dan kemauan kita. Tiga itu kebetulan saja yang saya terima itu respon positif. Sehingga ini teman-teman dimanapun Anda berada, kalau nanti sampai mau membuat karya apapun itu, entah itu digital ataupun pola pikir ataupun buah pikir ataupun apapun itu. Pola pikir itu karya Mas? Iya, apa namanya? Bola. Mindset. Aku enggak maksudnya konsep Konsep. pikiran atau apapun itu. Apapun responnya selama itu kemauanmu kuat dan positif, lakukan saja. Jangan berhenti. Tapi kadang ada sih Mas, kayak orang kemauannya tinggi, menggebu-gebu. Ini terjadi di berbagai hal sih. Misalkan masuk organisasi juga gitu sih. Menggebu-gebu di awal, terus ketika ada respon negatif dari orang lain, dia langsung lentruk, langsung down. Wis aku gak usah kayak gak usah berkarya lagi lah. Itu menurut saya yang harus disadari oleh orang-orang lain, maksudnya orang lain, orang selain dia. Apalagi di organisasi Ibnu, di seluruh Indonesia lah. Ketika ada satu karya, nyinyir itu kan sebuah budaya kayaknya sekarang ya. Kalau bisa itu dikurangi gitu loh. Culture-nya Indonesia. Ya seperti saya tadi loh, misalkan kalau mendapat respons, andai kan mendapat respon positif gitu loh, mereka juga akan menjadi baik. Kalau respon negatif, oke, sah-sah saja, tapi kan kita tidak tahu orang yang mendapatkan respon tadi kuat atau tidak gitu. Ada rasa kasihan bagi saya, walaupun saya juga ya pernah lah, ini karya kok kayak gini dipamerin, itu juga pernah. Tapi jangan pendem. Ya sering kali, kecuali pada orang yang lebih akrab dan seterusnya, ya nah, itu beda lagi. Jadi beda lagi. Paham. Jadi itu saya bisa simpulkan bahwa pentingnya lingkungan. Jadi lingkungan yang positif akan memunculkan output yang positif juga. Lingkungan negatif berkemungkinan besar akan memunculkan sesuatu yang positif juga. Gitu. Kalau lingkungan negatif ada kemungkinan menghasilkan positif enggak, Mas? Tergantung orangnya kan. Tergantung orangnya. Selama itu orangnya kuat, banyak kan tokoh-tokoh yang terkenal itu berawal dari dari apa hinaan lah, dari hinaan, dari apa namanya, respon yang negatif, dan mereka tetap laju walaupun tetap gitu-gitu aja, tapi tetap laju. Poin pentingnya apa? Mereka istiqomah untuk tetap berada di jalan yang menurut mereka kreatif itu dah. Gitu. Jadi walaupun dikatakan mungkin sok kreatif, nah menurut saya ya nanti tiap orang pasti ada waktunya sok kreatif. Mungkin itu tahap ya. Iya, itu tahap step. Makomnya ya. Makom. Jadi misalkan ada orang kok kayaknya kok baru belajar kayak gini. Enaknya ngomong puber kreatif sih, Mas. Iya, puber ya. Orang kalau puber ya seperti itu. Iya. Gitu. Nanti lambat laun juga akan dewasa. Kayak padi gitu kan ya. Iya. Apa itu kata-katanya? Enggak ngerti. Jadi seperti itu Mas ya, manusia kreatif itu menurut saya. Iya, jadi sejak awal tim
tim apa namanya, Yoi Purworejo ya, Iya. itu menghubungi saya dan menawarkan tema menjadi manusia kreatif. Saya langsung melakukan 2 hal itu. Pertama buka KBBI, kreatif itu apa, dan saya tangkap ada kata-kata cipta di sana, memiliki daya cipta, yang itu saya kembangkan seperti yang saya utarakan tadi. Yang kedua saya teringat dengan perkataan dari Mas Panji ya, Stand up comedian. stand komedian, yang mengatakan bahwa sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit berbeda. Mau dihafalkan ya, teman-teman? Sedikit berbeda itu lebih baik, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oh. Maksudnya ketika kita melakukan hal baik yang sedikit berbeda itu lebih baik daripada melakukan hal yang sama tapi lebih baik. Oke, dicerna dulu teman-teman. Karena ya. Cerna. Jadi kalau saya melakukan hal yang sama, cuma bedanya Contoh mas, contoh. Contohnya, Misalkan sampean ngaji. misalkan sama-sama konten kreator nih ya, Hmm, sama konten kreator ngaji lah, melakukan hal yang sedikit berbeda. Saya misalkan kalau ngajinya ngaji, semuanya ngaji ilmu fikih misalkan, ilmu fikih kan, fikih melalui kitab apa, ataupun ilmu kalam dari kitab apa, saya juga ngaji. Cuma yang saya bahas misalkan bucin, dalil bucin, misalkan lah ya, hal-hal yang lebih fresh gitu aja. Berbedanya itu dalam segala konteks mas. Segala konteks, bisa melalui kontennya, bisa melalui konsepnya, Mungkin visualnya itu bisa. Jadi contohnya banyak sekali sih sebenarnya, cuma nggak bisa saya sebutkan di sini. Intinya sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Intinya kalau sedikit lebih baik gitu kan, sama saja tapi lebih baik, kan ya sama gitu loh. Outputnya sama. Tidak ada alasan saya untuk mengklik karyamu. Tapi kalau itu berbeda, saya punya alasan kenapa saya mengklik karyamu, karena berbeda gitu. Apalagi kalau lebih baik. Itu poinnya menurut saya. Jadi kreatif itu sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda. Jadi menurut Mas Ibun, kreatif sama dengan sesuatu yang berbeda. Yang berbeda. Oke. Ya. Cukup mas? Ya. Ada tambahan lain? Enggak. Mungkin terakhir, dan saya rasa ini penting sih sebenarnya. Jadi pesan Mas Iqbal atau Mas Ibun Ya. terhadap pemuda, entah itu pemudanya Nadine atau bukan, terserah. Ya. Pemuda secara umum lah mas, gitu. Pesannya apa? Kalau menurut saya pesan untuk para pemuda yang Secara umum mas ya? secara umum. Saya dulu pernah, ini sangat sering saya katakan di setiap pelatihan yang saya ampu di sana. Ketika saya di kampus, ada salah satu senior yang bilang, ini dalam konteks kita seorang pemuda belajar dan seterusnya. Tidak ada yang salah di sini. Yang salah hanya dia yang tidak mau berproses. Dengan teman-teman itu membuat konten, membuat karya, mulai aja dulu dan lain sebagainya, merespon reaksi, itu menurut saya sudah berproses. Yang menjadi masalah adalah ketika berhenti berproses itu tadi, berhenti di stuck di zona nyaman. Saya kalau hanya mengandalkan HP saya, tidak mengandalkan laptop saya untuk ya editing dan seterusnya, saya juga tidak akan berkembang. Ya akan kena Photoshop. Ya banyak ya, pernah dengar lah brand HP yang akhirnya gulung tikar karena tidak bisa beradaptasi, terlalu terjebak dalam zona nyamannya. Ya, terus move on lah. Move on. Jadi intinya move on. Kreatif, beda, move on. Jadi itu ya teman-teman. Jadi perbincangan kita yang sangat panjang pada malam hari ini, entah nanti tayang malam, sore atau pagi, monggo. Jadi intinya cuma 3 itu ya. Apa mas tadi? Kreatif, beda, move on. Kreatif, beda, move on. Ulangi sekali lagi, kreatif, beda, move on. Nah,
Ketiga itu kok malah itu. Oke, cukup sekian podcast pada malam hari ini, cukup menarik sekali. Kita membahas berbagai topik mulai dari di lingkup kita IPNU PPNU sampai di dunia bahkan Mas ya, secara umum, secara global gitu ya. Yeah. Oke, sekian dari kami, sekian dari saya. Kalau belum kenal saya silahkan sampai nanti lihat konten yang pertama ya. Podcast Yogi Purworejo yang pertama itu saya sebagai narasumbernya atau yang diwawancara atau yang disuruh mengisi. Nah, ini sekarang saya berpindah posisi. Kalau dulu gelandang, saya sekarang striker. Jadi sekarang saya adalah penanyanya gitu ya. Dan saya gelandangan gitu. Saya gelandangan. Oke, terima kasih. Saya Ivan Akmal Ansori dan rekan Iqbal Ibun. Nama lengkapnya Iqbal Ibun. Iqbal Hamdan Habibi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya becoy. Sehat. Jadi, ini ya. Ketika teman-teman panitia, panitia, bos. Bloopers. Tapi Indomie ku menguasai jeneng menggantikan nama mie loh Mas. Iya. Kayak ngomongin mie instan Indomie. Kayak orang ngomong off the record ya, Indomie itu menggeser Sarimi. Iya, betul. Dulu Sarimi. Sekarang Indomie. Air mineral Aqua. Jenenge klub Aqua. Iya, menarik. Nah, itu kan kreatif gitu. Iya. Kreatifnya orang pertama maksud saya. Iya. Mungkin ya. Iya. Terlepas dari Sarimi dan Indomie itu orang pertamanya siapa yang Iya, beliau itu market leader soalnya. market Penguasa market. Jadi penguasa misalkan ya itu banyak faktor lah. Nanti kita bahas. Oke. Iya. Mau ngomongin apa, Mas? Angel ya. Angel. Nutup ya angel. Oh, pernah nutup pena. Buka atau pena? Buka hati pena, nutup lah angel. Maksudnya kan? Pokok sakmu mau gini cuma kan lah. Iya, buka hati ku pena nutup esnya. Sebuah filosofi teman-teman. Iya. Analogi ini ya apa Mas? Hah? Analogine. Mau analogi seperti apa gitu loh? Kalau perbucinan ya. Oke, kita mudah lah tergoda dengan orang lain. Tapi menutupnya juga. Menutup itu dalam artian gimana Mas? Agar tidak tergoda gitu. Oh, yang sulit itu tidak tergodanya. Iya. Apa sih namanya Mang? Ya gak ngerti ya. Bukain lah penak ya. Sekian dari kami. Jangan lupa merengut dari ini. Aja. Baru enek backsound nih. Sopo sing ngono ditinggal. Aku coba sih.